bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alif Lutfiasari, Sheila Sylvia, dan Tia Bella. Untuk tujuan pembelajaran dari video ini yaitu untuk menunjukkan tokoh-tokoh pendidikan non-formal dan bagaimana teori yang dimilikinya serta pengaplikasiannya dalam pembelajaran. Perangkat pembelajaran digunakan untuk mendukung jalannya proses pembelajaran. Di sini, kami menyediakan sebuah materi yang menjadi dasar pembahasan. Selain teknologi, di sini kami juga menggunakan media YouTube yang berisikan materi tentang pendidikan non-formal. Ada yang pertama, Paulo Freire. Ia terkenal akan teori humanistik yaitu pendidikan yang membebaskan. Paulo Freire adalah seorang pendidik, teolog, humanis, sosialis, dan bahkan dianggap dunia ketiga, khususnya masyarakat Amerika Selatan. Ia tidak hanya seorang yang kontroversial dengan metode pendidikan revolusionernya, namun juga sosok yang sulit diterka. Kemudian yang kedua ada tokoh Jerome Bruner. Ia terkenal akan teori belajar kognitif. Pada tahun 1940-an, Jerome Bruner bersama dengan Leo Postam bekerja sebagai konsultan yang kebutuhan, motivasi, dan harapan-harapan aset mempengaruhi persepsi. Jerome S. Bruner adalah salah satu psikolog terkenal dan berpengaruh pada abad 30 ke-20. Ia adalah salah satu tokoh utama revolusi kognitif yang dalam bidang pendidikan telah dirasakan pengaruhnya. Yang ketiga ada tokoh dari Bruce Wayne Tuchman. Ia terkenal akan teori pembentukan kelompok sosial. Dikenal sebagai penulis artikel Developmental Sequence in Small Groups yang diterbitkan pada tahun 1965. Bruce Wayne adalah peneliti psikologis Amerika yang melakukan penelitiannya pada teori dinamika kelompok pada tahun 1965. Ia menerbitkan teori yang dikenal sebagai tahap pengembangan kelompok Tuchman. Menurut teori ini, ada 4 fase pengembangan kelompok. Yang pertama, membentuk, kedua, menyerbu, ketiga, menormalkan, dan keempat, pertunjukan. Asumsi dasar teori humanistik dari Paulo Freire yaitu pendidikan adalah sistem bank, di mana sistem pendidikan saat ini dalam perspektif Paulo Freire dengan istilah banking of education. Tersirat dalam konsep pendidikan gaya bank ini adalah asumsi tentang dikotomi antara manusia dan dunia. Seseorang semata-mata berada di dunia, bukan dengan dunia atau dengan orang lain. Individu adalah penonton, bukan pencipta ulang. Dalam pandangan ini, orang tersebut bukanlah makhluk. Ia lebih merupakan pemilik pikiran yang kosong, secara pasif, terbuka terhadap penerimaan simpanan realitas dari dunia luar. Secara ontologis, teori humanistik adalah sebagai upaya pembebasan manusia dari sebuah kutukan penindasan. Dengan kata lain, langkah awal yang menentukan dalam upaya pendidikan pembebasan menurut Freire yaitu suatu proses terus-menerus, selalu mulai dan mulai lagi, maka proses penyadaran akan selalu ada dan merupakan proses yang sebagian dari keseluruhan proses pendidikan itu sendiri. Maka proses penyadaran merupakan proses yang inti dan hakikat dari proses pendidikan itu sendiri. Dunia kesadaran seseorang memang tidak boleh terhenti. Ia senantiasa harus terus berproses, berkembang, meluas dari satu tahap ke tahap lainnya, dan dari tingkat kesadaran naif sampai kesadaran kritis. Secara epistemologi, teori humanistik ini di dalam praktek pendidikan dan pencarian kebebasan, pendidikan pembebasan terdiri atas tindakan kognisi, bukan transfer informasi. Ini adalah situasi pembelajaran di mana objek dapat dikenali, menengahi aktor kognitif, yaitu guru di satu sisi dan murid di sisi lain. Cara Freire menemukan masalahnya sangat unik, di mana Freire menemukan letak
permasalahan dengan mendasarkan pada pengalamannya sendiri dengan mencari sebuah fakta. Bukti ini dijadikan dasar awal dalam menuju sebuah arah gerakan. Kemudian, bukti-bukti ini ditelaah secara kritis dan disintesakan dengan realitas sosial untuk menemukan sebuah jalan menuju perubahan sosial. Secara aksiologis, teori humanistik ini membahas mengenai kemaslahatan manusia dengan asumsi bahwa kebebasan berpendapat dan berpikir karena hak setiap manusia. Menurut Freire, hak ini perlu diberikan ruang agar manusia tumbuh menjadi makhluk yang imajinatif dan kreatif. Sebab itu, Freire merumuskan sebuah konsep pendidikan yang dapat memberikan hak manusia untuk mengaktualisasikan potensinya dan kreativitasnya sendiri. Sebuah alat untuk membebaskan sebuah upaya untuk memproduksi kesadaran kritis terhadap kelas, gender, dan lain sebagainya. Yang kedua, asumsi dasar teori kognitif dari Jerome S. Bernard, yaitu teori ini berasumsikan bahwa setiap orang yang telah memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang telah diperolehnya. Proses belajar akan berjalan baik jika materi atau pelajaran informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimilikinya dan telah terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Teori belajar kognitif ini mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Para penganut aliran kognitif ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Namun lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Bernard memandang motivasi sebagai kekuasaan internal dalam proses belajar. Belajar adalah tujuan langsung, proses mengalami, menemukan pengetahuan. Pandangan lain dari Bernard yang patut ditengahkan adalah dunia model. Menurut Bernard, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui belajar penemuan bertahan lama dan mempunyai efek transfer yang lebih baik. Teori pembentukan kelompok dari Bruce Tuckman. Asumsi dasar teori ini memfokuskan pada suatu cara kelompok dalam menghadapi satu tugas mulai dari awal pembentukan kelompok hingga proyek selesai. Proses pembentukan ini diawali dengan adanya persepsi, perasaan, motivasi, dan tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhannya. Proses pembentukan kelompok ini dimulai dari adanya persepsi atau perasaan yang sama untuk memenuhi kebutuhannya. Dari perasaan ini akan muncul motivasi untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian menentukan tujuan yang sama dan akhirnya terjadilah interaksi sehingga terwujudlah sebuah kelompok. Selanjutnya, proses pembentukan kelompok ini akan ditentukan oleh kedudukan masing-masing individu, siapa yang akan menjadi ketua dan siapa yang akan menjadi anggotanya. Dalam perjalanan kelompok ini akan terjadi interaksi antar anggota dan yang memungkinkan terjadinya konflik. Tapi konflik ini biasanya bersifat sementara karena manfaat kelompok ini lebih besar, sehingga anggotanya akan menyesuaikan diri karena kepentingan bersama dan setelah itu perubahan kelompok ini akan mudah terjadi. Kemudian, aplikasi dari seorang tokoh Paulus di mana mengkritik pembelajaran dari gaya bank menjadi pembelajaran yang menghadapi masalah. Membuat peserta didik lebih kritis, karena di dalam diri manusia terdapat kekuatan untuk mengubah serta menciptakan. Kemudian, terdidik tidak dapat dilihat dan ditempatkan sebagai objek yang harus menerima dan diajar. Pendidik atau tutor sama-sama belajar dari masalah, kemudian memecahkan masalah. Pendidik atau tutor dalam pendidikan non-formal berfungsi sebagai tutor yang memperlancar percakapan dialogis dan berbicara seperti teman ketika menghampiri dan menanyakan permasalahan sehingga terdidik akan merespon dengan aktif. Kemudian pada tokoh Brander, terdidik akan secara bebas belajar mandiri dan diarahkan kepada discovery learning. Kemudian memberikan sebuah ilustrasi, materi, tugas atau sebuah kursus. Kita ambil contoh menjahit. Pada hari pertama akan belajar bagaimana praktik menjahit. Pada hari kedua, cara membordir. Pada hari ketiga, cara membuat pola dan sebagainya, sampai ke hal yang tersulit. Lalu, konsep atau penjelasan sifatnya dari arah konkret kepada hal yang bersifat abstrak, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Kemudian, pada tokoh terakhir, membuat sebuah kelompok, di mana kelompok nanti diberikan sebuah tugas
dan biasanya dalam pendidikan non-formal akan lebih kepada praktik. Kemudian, membuat anggota yang awalnya bersifat egois atau individualis, kemudian timbul kerjasama, membuat sebuah gagasan, dan saling beradaptasi. Adanya komunikasi untuk memajukan sebuah kelompok sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Kemudian, jika suatu kelompok tersebut sudah mencapai ketercapaian, maka kelompok tersebut akan berakhir dan bersatu kembali jika terjadi sebuah kesalahan atau ada hal yang harus diperbaiki. Setelah mendengarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, beberapa referensi tambahan, baik dari buku teori serta pendidikan non-formal. Terdapat juga link jurnal, artikel, serta materi tambahan lainnya yang digunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang pendidikan non-formal. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran kali ini yaitu tokoh-tokoh pendidikan non-formal diantaranya Paulo Freire, Jerome S. Bernard, dan Bruce Weinman. Para tokoh pendidikan ini memiliki teori dan asumsi dasar mengenai pendidikan non-formal. Kemudian, teori dan asumsi dasar tersebut dapat diaplikasikan dalam pembelajaran pada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang membebaskan dari segala penindasan, membebaskan terdidik untuk belajar sendiri, mengarahkan pada discovery learning. Dalam pendidikan non-formal ini, pendidik berfungsi sebagai koordinator yang mempelancar percakapan dialogis, sedangkan peserta didik adalah partisipasi aktif dalam dialog tersebut. Dengan demikian, perlu kolaborasi antara pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan pembelajaran pada pendidikan non-formal yang bebas dari penindasan, pendidikan yang berbasis discovery learning, dan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Lalu, pengalaman apa yang baru dan menarik yang kalian dapatkan dari video pembelajaran ini? Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tiada henti. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.